Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat jumpa kembali dalam pembahasan negara hukum, hak asasi manusia, dan konstitusi. Dalam pertemuan sebelumnya, saya juga sudah membahas kepada saudara-saudara sekalian tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Dalam pertemuan hari ini, kita coba mengupas tentang konstitusi dalam sebuah negara. Secara fakta, di zaman negara modern seperti sekarang ini, tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Hampir di seluruh dunia, negara mempunyai konstitusi. Nah, kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan konstitusi itu sendiri, dalam berbagai buku bacaan yang ingin saya sampaikan, konstitusi adalah sebuah konsep sebagai peletak dasar atau kerangka dasar untuk membentuk negara. Maka istilah konstitusi dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer, kerangka dasar untuk membentuk negara. Kalau kita di negara Indonesia lebih mengenal dengan istilah undang-undang dasar, dan itu diambil dari bahasa Belanda yang kita sebut dengan istilah grondwet. Ya. Grond itu adalah dasar, wet itu adalah undang-undang, maka dia menjadi sebuah undang-undang dasar. Ada dua terminologi soal apa arti dari sebuah konstitusi. Yang pertama, konstitusi diartikan secara luas, yaitu menggambarkan seluruh sistem pemerintahan, yakni sekumpulan peraturan yang mengatur pemerintahan atau mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik itu undang-undang dasar, baik itu dalam undang-undang organik maupun peraturan perundang-undang lainnya, termasuk di dalamnya konvensi. Itu diartikan secara luas. Tapi juga ada beberapa sarjana mengartikan konstitusi dalam artian sempit. Apa yang dimaksud dengan artian sempit di sini adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur pemerintahan negara yang tercantum di dalam sebuah dokumen atau dokumen pokok yang berisikan aturan mengenai susunan organisasi negara. Nah, itulah yang kita kenal cukup dengan istilah undang-undang dasar saja. Itu yang diartikan secara sempit, saudara-saudara sekalian. Tapi secara umum, dalam pemahaman saya, terminologi istilah konstitusi yang dipakai dalam pertemuan hari ini diartikan secara sempit, yaitu konstitusi identik dengan undang-undang dasar, seperti undang-undang dasar yang berlaku di negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah konstitusi tertulis. Dua hal yang ingin saya jelaskan kembali dalam pertemuan hari ini soal satu, hakikat konstitusi. Hakikat konstitusi dalam sebuah negara itu apa yang dimaknai di dalamnya. Seperti yang kita ketahui dalam beberapa buku literatur yang kita baca dan sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa pada hakikatnya konstitusi itu suatu bentuk kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya. Seperti kita ketahui, syarat berdirinya sebuah negara itu ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat, dan ada pengakuan. Relasi hubungan antara rakyat dengan pemerintahan yang berdaulat inilah diletakkan dalam suatu naskah yang kita sebut dengan kontrak sosial, atau dengan istilah lain sebuah konstitusi. Saya ambil contoh misalnya saudara-saudara sekalian, bagaimana kontrak sosial itu terjadi antara negara, dalam hal ini pemerintah, dengan rakyatnya, itu dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termaktub dalam alinea keempat, yang di dalamnya merumuskan tentang tujuan negara, bahwa negara mempunyai kewajiban kepada rakyatnya, satu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua, mengantarkan rakyatnya pada saat gerbang kemerdekaan, apa yang disebut dengan istilah kesejahteraan rakyat.
itulah kontrak sosial yang terjadi antara negara atau pemerintah dengan rakyatnya. Negara mempunyai kewajiban untuk mengantarkan rakyatnya menjadi cerdas, yang kedua rakyatnya menjadi sejahtera. Yang kedua adalah hakikat konstitusi sebagai constitutionalism, pembatasan kekuasaan. Nah, inilah makna yang saya jelaskan dalam konteks negara hukum dan hak asasi manusia, bahwa hadirnya konstitusi dalam negara hukum dimaknai, dihakikati dengan pentingnya sebuah pembatasan kekuasaan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa atau oleh pemerintah. Maka dalam hal konstitusi, inilah yang menjadi ide gagasan dasar kenapa konstitusi itu lahir dalam sebuah negara, khususnya di negara-negara modern seperti sekarang ini. Yang ketiga, hakikat konstitusi adalah pengaturan jaminan hak asasi manusia, baik itu hak hidup, hak berkeluarga, hak melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak kebebasan secara pribadi, untuk memperoleh rasa aman, hak kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintahan. Dan ditambah lagi diatur dalamnya hak wanita dan anak. Pengaturan soal jaminan hak asasi manusia, kalau kita bicara soal konsep negara hukum, ini sesuatu yang mesti ada di dalam konstitusi negara. Tanpa bicara hak asasi manusia, maka hilanglah gagasan dasar tentang konsep negara hukum. Maka hampir dalam konstitusi negara di banyak negara di dunia ini merumuskan tentang pentingnya konstitusi, hak-hak yang dilindungi oleh negara, dan itu termuat di dalam sebuah konstitusi negara. Secara khusus nanti dalam pertemuan berikutnya saya akan membahas soal rumusan-rumusan hak asasi manusia yang diatur di dalam negara kita sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hakikat konstitusi adalah hukum dasar negara, sumber hukum negara pertama dan tertinggi. Nah, itulah makna bahwa konstitusi diletakkan sebagai hukum dasar, hukum yang tertinggi dalam segi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui dalam rumusan peraturan perundang-undangan, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi, yang kedua adalah TAP MPR atau ketetapan MPR, lanjut di bawahnya adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di bawahnya ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Nah, dari segi tata urutan peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa yang namanya Undang-Undang Dasar di negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang tertinggi. Peraturan perundang-undangan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara di dalam negara Republik Indonesia. Itulah yang menjadi acuan kenapa Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai hukum negara pertama dan hukum negara yang tertinggi. Yang kelima, hakikat konstitusi adalah menjelaskan tentang identitas negara. Biasanya dirumuskan di dalam konstitusi dalam bentuk bendera, lambang negara, ya. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara ditegaskan bahwa bendera negara Republik Indonesia adalah bendera merah putih dan lambang negara adalah lambang Garuda Pancasila. Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya dalam pertemuan ini kita memasuki pada fase apa yang sesungguhnya menjadi tujuan konstitusi hadir di tengah negara-negara modern seperti ini. Pada azasnya, untuk mendasari secara fundamental pencapaian tujuan negara, maka tujuan konstitusi secara spesifik adalah mengadakan tata tertib, menegakkan keadilan, mengusahakan kepastian, membatasi dan mengendalikan kekuasaan pemerintah, kemudian memudahkan para pihak mematuhi hak dan kewajiban. Nah, inilah yang disebut dengan hak asasi manusia, memuat hak-hak yang diperintah, merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat, yang di dalamnya dijelaskan apa yang menjadi kewenangan, apa yang menjadi tugas kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dalam negara, dan juga mengatur
lembaga-lembaga negara, mengatur soal pemerintahan, serta menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan, kebebasan dalam konteks manusia hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian dalam rumusan dalam pertemuan hari ini, terakhir saya ingin menjelaskan soal materi-materi apa saja yang tertuang di dalam konstitusi sebagai hukum yang tertulis, hukum yang tertinggi dalam sebuah negara. Secara umum, saudara-saudara sekalian, saya dapat jelaskan bahwa cakupan materi muatan di dalam konstitusi negara itu berisikan satu, hal-hal yang fundamental mengenai susunan pemerintahan negara. Secara prinsip, kita mengenal kekuasaan pemerintahan, eksekutif, kekuasaan legislatif, membuat undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Yang kedua adalah menjelaskan soal kedudukan, tugas, wewenang, dan saling hubungan kelembagaan negara yang satu dengan lembaga negara yang lain. Dan itu secara framework di dalam Undang-Undang Dasar sebuah negara, apa yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga itu diatur dalam konstitusi, apa yang menjadi tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara itu diatur juga dalam konstitusi, dan bagaimana hubungan antara lembaga yang satu dengan lembaga negara yang lain untuk menjalankan kekuasaan negara juga diatur di dalam konstitusi. Yang ketiga, hubungan negara dengan warga negara. Jadi dalam materi muatan konstitusi juga mengatur soal bagaimana hubungan antara negara dengan warga negaranya, dan inilah lebih spesifik menjelaskan soal bagaimana negara mengatur soal hak asasi manusia. Yang keempat adalah soal jaminan negara terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya, dan juga mengatur soal kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Yang kelima, menyangkut soal pemisahan, pembagian, dan pembatasan tugas-tugas kenegaraan. Dan ini juga dirasakan penting karena esensi konstitusi adalah pembagian atau pembatasan kekuasaan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan. Yang kedua juga untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara kekuasaan yang satu yang terdapat dalam lembaga negara dengan kekuasaan yang lainnya yang diatur di dalam konstitusi negara. Yang terakhir adalah konsepsi negara dalam berbagai bidang kehidupan ke arah mencapai cita-cita nasional suatu negara. Konsepsi negara ini banyak versi dalam buku literatur, ada yang menjelaskan sistem negara kesatuan, ada yang menjelaskan sistem negara federal, tapi sebagai contoh yang berlaku di Indonesia bahwa konsep negara yang ingin dikembangkan di Indonesia untuk mengantarkan rakyatnya sejahtera, mencerdaskan kehidupan negara adalah konsep negara kesatuan. Demikian yang dapat saya jelaskan pembahasan singkat soal konstitusi, pentingnya konstitusi dalam sebuah negara, pentingnya konstitusi dalam sebuah negara hukum, dan relevansinya pentingnya hak asasi manusia diatur di dalam konstitusi. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat saya bermanfaat bagi saudara-saudara mahasiswa, dapat dipahami. Kalaupun ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.